Episode 51. Foto di ponsel, Sandy membawa Aulia ke rumah sakit. Panas di tubuh Aulia belum turun sampai malam hari. Akhirnya terpaksa Aulia harus opname karena ternyata keadaan kandungannya lemah dan juga mengalami demam tinggi. Sepertinya istri Sandy itu kecapekan dan harus bed rest total. Untuk demam mungkin karena Aulia suka menyalakan AC di kamar dan hanya memakai baju tidur tipis pada saat tidur. Aulia merasa gerah dan Sandy tidak bisa untuk tidak menuruti keinginan istrinya itu. "Aulia, bagaimana keadaanmu?" Sapa seorang dokter wanita yang sudah Aulia kenal. "Dokter Fitria, sebenarnya sejak tadi saya ingin bertanya kepada Anda. Kenapa bisa bekerja di rumah sakit ini?" Aulia menjawab dengan sebuah pertanyaan. Dokter berhijab itu tersenyum. "Aku minta pindah tugas ke sini. Kebetulan direktur utama rumah sakit ini adalah ayahku. Jadi mungkin aku sedikit diistimewakan dengan diberi kemudahan untuk pindah-pindah tugas," jawab dokter Fitria terkekeh. "Wah, ternyata dokter adalah putri dari pemilik rumah sakit ini. Ternyata dokter Fitria orang hebat," ucap Aulia. "Semua yang berprofesi sebagai dokter menurutku hebat. Tapi apalah artinya kita bisa menyembuhkan banyak penyakit tapi tidak bisa menyembuhkan penyakitnya sendiri," ucap dokter Fitria sendu. Aulia sedikit terkejut dengan ucapan dokter Fitria. "Apa maksudnya, Dok? Apa dokter Fitria sedang sakit?" tanya Aulia penasaran. Tidak. Aku tidak apa-apa, Aulia. Alhamdulillah kondisimu baik-baik saja. Demamnya juga sudah turun. Janin di perutmu juga sehat," jawab dokter tersebut mengalihkan pertanyaan dari Aulia. "Iya, Dok. Terima kasih." "Sama-sama," jawab dokter Fitria kemudian merapikan barang-barangnya. Aulia menatap dokter cantik itu dengan tatapan yang tidak biasa. Sepertinya Aulia bingung dengan ucapan dokter Fitria mengenai masalah penyakit yang diucapkan tadi. Apa dokter Fitria mempunyai masalah sehingga harus memilih pindah tugas di Jakarta? Batin Aulia, apa dokter Eden masih di Jogja? Pertanyaan Aulia membuat dokter cantik itu menghentikan kegiatannya. "Iya, dokter Eden masih di Jogja." "Baiklah Aulia, aku permisi dulu. Nanti kalau ada apa-apa bisa langsung menghubungiku. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Aulia hanya bisa memandang punggung dokter Fitria dengan tatapan sendu. Sesaat setelah dokter itu keluar, Sandy masuk bersama Nenek Sari. Tadi Sandy menjemput Nenek di parkiran rumah sakit. Setelah Nenek diantarkan oleh supir pribadi ke rumah sakit, "Bagaimana keadaanmu, Nak?" tanya Nenek sambil berjalan ke arah Aulia. Nenek Sari sekarang sudah bisa berjalan dengan lancar. Kondisi Nenek sudah sangat sehat. Tapi sekarang sepertinya Nenek Sari menjadi sedih setelah mendengar kabar dari Sandy yang mengatakan bahwa istrinya harus opname di rumah sakit. "Alhamdulillah, kondisi Aulia sudah membaik Nenek," jawab Aulia. "Syukur alhamdulillah. Malam ini Nenek akan menginap di sini. Nenek mau jaga Aulia." "Tidak usah Nenek, nanti Nenek biar Sandy antar pulang. Tapi Nenek pengen di sini," ucap Nenek Sari mengelus lengan Aulia. "Aulia baik-baik saja Nenek, di sini tempatnya tidak enak. Nanti Nenek tidak bisa tidur," Aulia meyakini Nenek Sari. Akhirnya Nenek memutuskan untuk pulang ke rumah dengan segala bujuk rayu dari Aulia. Setelah berbincang sebentar, Nenek Sari diantarkan pulang ke rumah oleh Sandy. "Sayang, aku mau mengantar Nenek dulu ya. Kamu di sini sama Mbok Inem," ucap Sandy mencium kening sang istri. "Iya Mas, hati-hati ya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Sandy keluar dari dalam ruang rawat Aulia. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aulia belum juga bisa memejamkan matanya. Sedangkan Mbok Inem sudah molor sambil ngorok di sofa. Aulia tersenyum melihat tingkah Mbok Inem yang mengorok kalau sedang tidur. "Apa aku kalau tidur juga ngorok gitu ya?" gumam Aulia tertawa kecil. Karena memang biasanya kita tidak tahu pada saat posisi tidur apakah kita suka mengorok atau tidak. Kalau aku mengorok, seharusnya Mas Sandy sudah memberitahukan. Aulia menggelengkan kepalanya, bermonolog pada dirinya sendiri. Sandy belum kembali ke rumah sakit.
Tetapi pria itu mengatakan sudah on the way menuju ke rumah sakit. Aulia menatap langit-langit, berusaha memejamkan matanya agar bisa cepat masuk ke dalam alam mimpi. Tiba-tiba ada sebuah panggilan masuk di ponselnya. Aulia segera membuka kunci layar dan melihat Meisa sedang menelepon. Assalamualaikum. Ada apa, Mei? Malam-malam menelepon. Gawat Aulia. Ini tentang Sandy. Mas Sandy, memangnya kenapa? Aku lagi membuntuti Roni sama sahabatku yang seorang gangster. Ingin mencari bukti untuk Feby agar dia bisa lepas dari jerat pria brengsek itu. Tapi aku lihat dia bertemu dengan Sandy di pinggir jalan. Entah apa yang mereka obrolkan. Terlihat Sandy marah dan memukuli Roni. Tapi dari mobil Roni keluar 2 orang dan langsung mengeroyok Sandy. Astagfirullah. Lalu sekarang di mana Mas Sandy? Mei, tadinya temanku mau bantu Sandy dan turun dari dalam mobil. Tapi sepertinya kita terlambat karena Roni berhasil membawa Sandy pergi dari tempat itu. Kami berusaha membuntuti mobil Roni tapi gak kekejar. Tidak mungkin. Tangan Aulia bergetar. Laya, sekarang kamu di mana? Di rumah sakit Permata Husada. Jawab Aulia lemah. Dia takut terjadi apa-apa dengan suaminya. Sebenarnya apa yang dilakukan Mas Sandy ketemu sama Roni? Kenapa tidak langsung ke rumah sakit saja? Aulia sangat kesal dan ingin marah. Karena menurutnya ujian dalam hidupnya, ini benar-benar rumit. Kenapa di usia pernikahannya yang memasuki bulan kelima ini, sungguh banyak cobaan dan ujian yang menerpa bahtera rumah tangganya? Ting! Bunyi notifikasi pesan masuk. Aulia melihat nomor yang tidak terdaftar di kontaknya, mengirim sebuah pesan gambar. Astagfirullahaladzim. Aulia mengelus dadanya melihat foto yang baru saja dikirim oleh nomor yang tidak dikenal. Kali ini Aulia mencubit pipinya dengan sangat keras. Oh, ternyata kali ini bukan mimpi. Ini nyata dan Mas Sandy dalam keadaan bahaya. Aulia memberikan foto yang dikirim ke nomornya barusan dikirim kembali ke nomornya Meisa. Aulia percaya bahwa Meisa adalah wanita yang baik dan bisa dipercaya. Mudah-mudahan Mas Sandy tidak apa-apa. Aku yakin ini semua perbuatan Roni. Apa yang sebenarnya Roni inginkan? Kenapa dia tidak cukup menyakiti Renata dan juga Feby? Lalu kenapa dia harus membawa Mas Sandy ke dalam masalahnya? Batin Aulia. Aulia melihat kembali gambar itu. Apakah mimpinya tadi siang adalah sebuah firasat untuk kejadian malam ini? Ya Allah. Mohon lindungi rumah tangga kami dari segala macam gangguan dan cobaan yang menghiasi pernikahan kita. Semoga Engkau memberi kami kekuatan untuk bisa membela dari orang-orang yang berniat buruk pada kami. Amin. Bersambung.